Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Priscilla Maturbongs dengan NIM 221420193. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baik, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keperawatan kegawat daruratan. Di sini saya akan membahas mengenai penilaian early warning system atau sistem peringatan dini. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari early warning system. Early warning system atau EWS atau sistem peringatan dini adalah sistem deteksi yang digunakan oleh tim perawatan rumah sakit untuk mengenali tanda-tanda awal perburukan klinis, untuk memulai intervensi dan manajemen dini seperti meningkatkan perhatian keperawatan, menginformasikan dokter atau mengaktifkan respon cepat atau tim darurat medis. Sistem ini melibatkan penetapan nilai numerik untuk beberapa parameter fisiologis, misalnya tekanan darah sistolik, denyut jantung, saturasi oksigen, laju pernapasan, tingkat kesadaran, dan produksi urin. Untuk mendapatkan skor gabungan yang digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami perburukan, penilaian EWS menggunakan skor, lalu dari skor tersebut kita dapat menentukan untuk pengawasan dan penanganan yang diperlukan selanjutnya untuk pasien. EWS dalam kebencanaan yaitu yang pertama dapat mendeteksi, memantau, dan memberikan peringatan dini mengenai potensi banjir, tsunami, dan gempa bumi. Yang kedua, EWS dapat membantu masyarakat bersiap dan mengurangi risiko bencana. Yang ketiga, EWS dapat diwujudkan melalui pemasangan alat kabel optik dan perambatan gelombang suara. EWS dalam kesehatan, EWS dapat digunakan oleh tim perawatan di rumah sakit untuk mengenali tanda-tanda awal perburukan klinis pada pasien. EWS dapat menjadi panduan bagi perawat untuk memulai intervensi dan manajemen dini. EWS dalam keamanan, EWS dapat membantu meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi dan memberikan informasi awal terkait potensi gangguan keamanan seperti ancaman terorisme, kerusuhan massa, atau kejadian kriminal lanjut. Ketika ada perubahan kondisi, pasien yang menemukan adalah perawat. Yang pertama yang harus dilakukan, diperlukan pendekatan sistemis untuk mengenali tanda-tanda awal perburukan kondisi pasien di ruang perawatan. Yang kedua, dengan melakukan pengukuran tanda-tanda vital yang merupakan bagian kegiatan perawat yang merupakan awal informasi adanya perubahan atau harus dianalisa. Kondisi kegawatan tidak terjadi secara tiba-tiba. Tanda penurunan kondisi ini muncul 8-6 jam sebelum pasien mengalami henti jantung. Berikut kita akan membahas terkait manfaat dan instrumen dari early warning system. Yang pertama, manfaat dari early warning system standarisasi teknik deteksi perburukan kondisi pasien. Yang kedua, standarisasi tingkat perubahan kondisi pasien. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan klinis dengan cepat dan tepat. Instrumen EWS yang pertama, EWS dewasa. Yang kedua, pediatric EWS. Yang ketiga, neonatal. Yang keempat, modified EWS. Di sini saya akan mengambil pembahasan tentang EWS dewasa. Parameter untuk pasien dewasa, yang pertama frekuensi nadi, yang kedua tekanan darah sistolik,
Yang ketiga, frekuensi pernafasan. Yang keempat, tingkat kesadaran. Yang kelima, suhu. Yang terakhir, saturasi oksigen. Yang terakhir kita akan membahas tentang sejarah early warning system. Secara global, tahun 1997 di European Emergency Department mengembangkan penilaian deteksi perubahan parameter fisiologis pasien menurut Alam et al. 2015. Tahun 2012, Royal College of Physicians membentuk standar EWS yang disebut NIOSH. JCI menetapkan EWS sebagai salah satu kelulusan akreditas di rumah sakit. Di Indonesia tahun 2014, EWS diaplikasikan di Indonesia diawali oleh RS Cipto Mangunkusumo atau RSCM yang pertama kali diakreditasi oleh JCI. EWS sebagai standar nasional akreditas rumah sakit atau SNARS edisi 1 tahun 2017. Komponen dari early warning system sendiri ada 4, yaitu parameter klinis pasien, yang kedua scoring EWS, yang ketiga kategori EWS, dan yang terakhir algoritma dari EWS. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Shalom.